Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita, menuntun hidup kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini gereja memfasilitasi, mendorong, dan mendukung warga jemaatnya beribadah di rumah masing-masing. Sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah menanggulangi penyebaran virus corona. Firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita bersyukur pada minggu pagi ini diambil dari Mazmur 69 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika semuanya baik-baik saja dengan dunia, ketika harapan kita yang terindah dan impian kita terwujud, tentu dalam hati kita nyaris meledak dengan kebahagiaan. Pasti kita akan berkata, tidak ada yang lebih baik dari hari ini. Namun, saat-saat lain ketika segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, saat kemungkinan-kemungkinan buruk benar-benar menjadi kenyataan, saat harapan terindah dan impian kita hancur berkeping-keping, saat ketika hati kita sakit dengan kepahitan akibat kerinduan yang tidak terpenuhi, ada janji yang dilanggar, atau kedukaan yang begitu dalam. Saat-saat dalam kejadian ini, adakah sukacita di dalam hidup kita? Yesus juga pernah berkata bahwa di dalam hidup kita tentu kita akan mengalami penderitaan atau kesukaran. Lalu apakah kita akan kehilangan sukacita tersebut? Sukacita adalah jaminan tetap bahwa Tuhan mengendalikan semua rincian hidup kita. Keyakinan tentang bahwa segala sesuatunya akhirnya baik-baik saja, dan pilihan pasti untuk memuji Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Mazmur 69 ayat 30 sampai 37 diberi judul doa dalam kesesakan. Dapatkah seseorang atau
kita bersukacita pada saat kesesakan? Jangankan bersukacita atau tertawa, mungkin tersenyum pun kita sulit ketika di dalam kesesakan. Pemazmur dalam nats ini benar-benar mengalami kesakitan. Dia tertindas karena para lawannya. Dia mengalami kesesakan dan nyawanya pun terancam. Ada seorang penulis yang terkenal yang bernama Henry Nouwen. Saya sangat menyukai apa yang dia tuliskan. Dia berkata, cawan kita sering begitu penuh rasa sakit sehingga sukacita tampaknya benar-benar tidak terjangkau. Ketika kita remuk seperti buah anggur, kita tidak memikirkan bahwa kita akan menjadi minuman anggur. Maka sama seperti yang dikatakan oleh epistel tadi di dalam 1 Petrus, kita boleh berkata bahwa semua penderitaan ini mau menyatakan supaya kita tahan ujian dan tahan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita akan berbuah walaupun di tengah-tengah penderitaan. Dalam beberapa minggu ini kita diperhadapkan dengan sebuah ketakutan karena virus corona. Ketakutan itu setiap hari terus bertambah-tambah. Kenyataannya memang kita sedang berada di bumi ini, bukan di sorga. Kita berada di bumi yang saat ini di dalam kegelapan karena virus corona yang mencekam, yang siap merenggut nyawa. Selama di bumi ini, dosa, sakit penyakit, kehilangan, perpisahan, kesedihan, penyakit jiwa, kehancuran keuangan, kematian, dan banyak situasi yang lain yang mengerikan bisa terjadi di dalam hari-hari gelap itu. Mampukah kita bersukacita mencari Allah? Mampukah kita memuji-muji nama Allah dengan nyanyian? Mampukah kita terus mencintai namanya? Saudara-saudari, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur juga dalam teks ini mengalami kesesakan dan mempercayakan dirinya pada Tuhan saja. Satu-satunya harapan bagi pemazmur adalah keselamatan dari Tuhan yang kiranya melindunginya dengan menempatkan dia ke tempat yang tinggi dan aman. Itu yang diyakini oleh pemazmur. Doa pemazmur diterima oleh Allah. Keselamatan diterima pemazmur dari Allah, dan keselamatan itu menimbulkan ucapan syukur. Bahkan alam pun bergembira atas keselamatan yang Tuhan kerjakan. Ini kita bisa lihat dan baca di ayat yang ke-35. Di situ tertulis, biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Bahkan pemazmur juga mengajak orang-orang miskin, orang-orang kaya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Keselamatan yang pemazmur alami merupakan tanda keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi umat seluruhnya, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan menanggung kesusahan dan penderitaan yang hebat demi manusia. Pukulan dan tikaman pun dialami oleh Tuhan Yesus, dan kematian di kayu salib dijalaninya untuk memberi keselamatan kepada kita. Inilah Injil yang memberikan sukacita bagi kita
sehingga dalam situasi yang bagaimanapun kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saat ini banyak hal yang membuat sukacita kita hilang. Lagi-lagi virus corona membuat sukacita kita hilang ketika kita tidak tergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, virus corona telah membuat ruang gerak kita terbatas. Anak-anak hilang waktunya bermain bersama dengan teman-temannya. Persekutuan orang-orang percaya pun dibatasi. Bahkan ibadah minggu pun ditiadakan di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, dan digantikan dengan ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Saat seperti ini, hanya doa permohonan yang bisa kita sampaikan, seperti pemazmur di dalam teks ini. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. But as for me, afflicted and in pain, may your salvation, God, protect me. Hanya Dia satu-satunya harapan kita. Baginya adalah keselamatan yang akan melindungi dan menempatkan kita di tempat yang tinggi dan aman. Di sanalah kita menemukan sukacita dalam Tuhan. Sukacita adalah jaminan tetap tentang Tuhan, keyakinan tenang akan Tuhan, dan pilihan pasti untuk memuji Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang telah kami rasakan dan nikmati di dalam kehidupan kami. Walau pada saat ini hidup kami sedang diperhadapkan dengan sebuah kesulitan dan ketakutan karena adanya ancaman-ancaman virus corona yang melanda negara kami, melanda dunia, yang bisa mengancam nyawa setiap umat manusia. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah kami yang mampu memberikan kesembuhan, yang mampu memberikan kekuatan, yang mampu menghibur setiap umat manusia yang sedang menderita, bahkan yang sedang di dalam ketakutan. Kiranya cinta kasih setiamu akan terus memelihara, menuntun setiap umat manusia, setiap bangsa dan negara dan bumi ini. Bahkan Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami hari lepas hari, seperti pemazmur yang menyerukan bahwa hidupnya hanya memperoleh keselamatan dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.